Gewoon een trauma wat ik heb gehad, dus daar moet ik mentaal nog... ik ben mentaal sterk genoeg, maar ik heb daar mentaal nog wel stappen in te maken. PSSI rupanya menunda rapat evaluasi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Rapat tersebut berkaitan dengan hasil negatif yang diraih oleh skuad Garuda dalam 2 laga tandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan jika penundaan ini dikarenakan Shin Tae-yong sudah pulang ke kampung halamannya di Korea Selatan. Yunus Nusi pun mengungkapkan jika federasi akan melakukan evaluasi dengan Shin Tae-yong setelah pelatih timnas Indonesia tersebut balik dari Korea Selatan. Evaluasi sepulang beliau dari Korea Selatan sekarang lagi istirahat beliau, ujar Yunus Nusi. Ex-ketua umum PSSI Kalimantan Timur itu pun tidak tahu persis kapan rapat evaluasi itu dilakukan. Pasalnya, Yunus Nusi belum tahu persis kapan pelatih berusia 54 tahun itu kembali ke Indonesia. Skuad Garuda memang gagal meraih poin maksimal ketika berlaga pada 2 pertandingan lalu. Timnas Indonesia harus puas dengan torehan 1 poin atas Bahrain karena bermain imbang 2-2. Sesudahnya, J.I. Zes dan kolega yang diharapkan meraih poin penuh justru menelan kekalahan 1-2 dari Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Hasil tersebut membuat Shin Tae-yong akan dievaluasi oleh PSSI saat kembali ke Indonesia. Pasalnya, PSSI sudah memberikan target supaya skuad Garuda setidaknya membawa 4 poin dari laga tersebut. Menpora Dito Aryo Tejo langsung mengurus berkas naturalisasi Kevin Dix, calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia yang diajukan PSSI. Dito mengaku sudah mendapat berkas naturalisasi dari PSSI. Berkas itu kemudian akan diajukan Kemenpora ke Kementerian Hukum dan HAM selepas pelantikan di Istana Presiden. Di istana saya sudah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini. Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan, kata Dito. Proses naturalisasi Dix memang dikebut oleh PSSI. Seperti proses naturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Reinders, Dix diharapkan sudah menjadi WNI pada awal November mendatang. Harapannya, pemain berposisi back ini bisa membela Merah Putih saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini, timnas Indonesia menghuni peringkat kelima grup C, fase ketiga zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia minimal harus di posisi keempat untuk berpeluang lolos. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi yakin proses naturalisasi Dix akan berjalan lancar. Sejauh ini dukungan dari Kemenpora telah didapat, begitu juga dengan Kemenkumham. Menurut Yunus, proses naturalisasi menjadi perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena Dix sudah salaman dengan Erick, Yunus yakin prosesnya akan lancar. Ole Romeni masih jadi perbincangan. Statusnya sebagai pemain keturunan Grade A, Santer dikabarkan menjadi pemain berikutnya yang bakal gabung ke timnas Indonesia. Namun kabar soal Romeni riuh redam. Satu waktu namanya terus dikaitkan segera bergabung, di waktu lainnya tak ada kejelasan soal statusnya. Rumor soal dirinya sempat meredup. Belakangan kini namanya Ole Romeni ramai lagi. Sebab performanya dibahas oleh akun Instagram Eredivisie Indonesia. Ia dinilai sedang tampil impresif bersama FC Utrecht sejauh musim 2024/25 berjalan. Unggahan dari Eredivisie Indonesia itu dikomentari oleh perwakilan KNVB di Indonesia, Orange Indonesia. Akun itu memberi komentar berupa emoji telepon, seolah tanda ada panggilan untuk Ole Romeni. Namun kode-kode itu tak bakal menjadi sinyal kuat jika tidak diikuti dengan aksi lain. Terdekat, harusnya Ole Romeni sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Segera merealisasikan Ole Romeni sebagai pemain timnas Indonesia juga merupakan momen tepat. Ia sedang dalam performa bagus sejauh ini. Pemain keturunan Medan itu selalu tampil dalam 7 laga FC Utrecht di Liga Belanda dan selalu menjadi starter. Beda dengan AFC yang masih mengambang,
FIFA memastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menpora RI Dito Aryo Tejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia kalau tidak berarti menang WO, kata Dito Aryo Tejo. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang mengharapkan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. 2 hari setelah BFA melemparkan permintaan, AFC memberi tanggapan di atas. Dalam rilisnya pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC akan mengajak FIFA, BFA, dan PSSI untuk duduk bareng sebelum keputusan diambil. Jadi bagi Anda pencinta sepak bola tanah air, tak perlu khawatir timnas Indonesia gagal bermain di kandang sendiri saat menghadapi Bahrain. Sebab FIFA sudah menyampaikan konfirmasi kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menpora Dito Aryo Tejo. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia menang atas Bahrain terbuka lebar. Jika menang atas Bahrain, peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin hidup. Back Leeds United Pascal Struijk mengunggah bendera merah putih. Sontak hal ini bikin geger pencinta sepak bola tanah air. Struijk diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak sang ayah. Namanya santer dikaitkan dengan skuad Garuda karena komentarnya di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Piroe. Dia menyebut Joel Piroe sebagai penyerang Indonesia, pemain Indonesia, sambil menyertakan emot ikon bendera merah putih. Tak lama kemudian giliran Joel Piroe yang mengomentari akun Instagram Struijk. Indonesia memanggil, tulis Joel Piroe. Komentar mereka jelas menimbulkan spekulasi. Ada yang beranggapan jika Struijk berminat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ada pula yang beranggapan jika mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas. Sebab banyak fans Garuda yang mengemis agar para pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Tapi yang jelas kolom komentar Struijk langsung diserbu fans timnas Indonesia. Mereka berharap bek berusia 25 tahun itu benar-benar ingin memperkuat Garuda. Harapan fans timnas Indonesia tak ada salahnya. Perlu diingat pencinta sepak bola tanah air juga sempat memohon Kevin Dix dan Mace Hilgers untuk memperkuat Garuda. Kini harapan itu jadi nyata. Hilgers sudah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat Garuda dan Dix sudah dalam proses naturalisasi. Jika Struijk benar membela Indonesia, Shin Tae-yong dijamin full senyum. Benteng pertahanan Garuda bakal sangat kokoh lantaran ada Dix, Jay Itzes hingga Mace Hilgers. Impian untuk bermain di Piala Dunia 2026 tampaknya akan realistis untuk digapai. Back timnas Indonesia, Elkan Bagot masih menunggu waktu untuk comeback merumput lagi karena kondisinya belum pulih sepenuhnya. Elkan Bagot bak terlupakan oleh Shin Tae-yong. Back 21 tahun ini tak pernah dipanggil lagi ke skuad Garuda. Pemain jangkung ini sudah absen membela skuad Garuda sejak tidak memenuhi panggilan untuk playoff Olimpiade 2024 lalu. Di level klub, performa Bagot juga memprihatinkan. Sebab, ia lama absesen karena cedera. Kini pemain kelahiran Thailand ini memang sudah membaik. Namun, momen comeback bersama Blackpool masih menunggu waktu yang tepat. Sulit untuk menetapkan waktu yang pasti, saya pikir North sudah 1 bulan dari pemulihan 6 minggunya. Dan Bagot sama, dia mungkin butuh beberapa minggu lagi, ucap asisten pelatih Blackpool. Maka dari itu, Elkan Bagot masih belum akan bermain untuk Blackpool apalagi kembali ke timnas Indonesia.
Winger Vitesse Arnhem berdarah Depok Miliano Jonathans ditanya peluang dinaturalisasi dan bergabung timnas Indonesia. Dia mengatakan bisa berkostum Garuda, namun tidak dalam waktu dekat. Nama Miliano menjadi perbincangan hangat pencinta sepak bola tanah air belakangan ini. Dia mengaku pernah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha. Namun sampai detik ini Miliano belum bisa menerima pinangan tersebut. Pemain berusia 20 tahun itu mengaku masih fokus mengembalikan kebugarannya setelah cedera parah. Pintu saya terbuka untuk dinaturalisasi, saya tentu belum menutup kemungkinan apapun, kata Miliano. Jika Miliano berminat gabung, lini serang timnas Indonesia bakal semakin tajam. Dia bukan pemain kaleng-kaleng meski usianya masih sangat muda. Transfermarkt mencatat Miliano sudah tampil 10 kali bersama Vitesse di Liga 2 Belanda. Dia berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist. Miliano punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Kabarnya keluarganya sempat tinggal di dekat stasiun Depok. Berikut daftar pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, di mana ada 2 pemain grade A. Usai dilantik, Prabowo Subianto Gibran pun akan langsung bekerja. Salah satu yang akan dihadapi pemerintahan baru yakni soal naturalisasi pemain diaspora. Lantas, siapa saja para pemain diaspora yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran? Berikut daftarnya. First, Kevin Dix. Nama pertama yang akan dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Kepastian ini didapatkan setelah Menpora Dito Aryo Tejo mengonfirmasi jika berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diterima oleh pihaknya. Bahkan, Dito Aryo Tejo juga memastikan berkas naturalisasi bek keturunan Maluku akan dimulai sesaat setelah pelantikan Prabowo Subianto Gibran. Second, Jairo Ridewald. Jairo Ridewald memang belum diresmikan akan jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Tapi beredar kabar bahwa saat ini dirinya sedang dalam proses naturalisasi. Kabar ini diberikan oleh pemimpin redaksi media Belanda Voetbal Premier yakni Denny van Laar. Ia mendapat kabar bahwa proses naturalisasi Jairo Ridewald tengah berlangsung. Jika kabar yang disampaikannya benar, maka bisa saja naturalisasi Jairo Ridewald akan disahkan di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran. Drie Mauro Zijlstra. Penyerang muda FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, juga berpotensi dinaturalisasi di awal-awal pemerintahan baru. Peluang Zijlstra dinaturalisasi tak lepas dari pengakuannya bahwa ia sudah mengirim berkas-berkasnya ke PSSI. Bahkan, Zijlstra mengaku tinggal menunggu undangan untuk datang ke Indonesia guna memproses naturalisasinya. Pengakuan berani dilontarkan Branko Ivankovic yang merasa tidak dihargai sebagai pelatih timnas Cina tetap dituntut mundur usai kalahkan timnas Indonesia. Branko Ivankovic akhirnya memberi timnas Cina kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun gelisah tetap dirasa. Pelatih asal Kroasia itu merasa masih tidak dihargai supporter, meski telah berjuang keras memberikan kemenangan untuk timnas Cina. Sebelumnya, tim Naga berhasil menorehkan kemenangan usai mengalahkan timnas Indonesia dengan skor tipis 2-1 di Qingdao Youth Football Stadium. Kemenangan itu disambut sangat emosional oleh para pemain setelah menelan 3 kekalahan beruntun di fase grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, tuntutan publik Cina agar Ivankovic mundur dari kursi pelatih timnas masih menggelora, bahkan sampai membuatnya risih. Ivankovic pun akhirnya buka suara, ia merasa tidak dihargai karena adanya tuntutan. Namun ia mengaku mentalnya sudah kuat karena pengalaman. Pernyataan beraninya ini seolah menjawab tantangan dari supporter yang menginginkan Ivankovic segera pergi, tapi ia patahkan dengan kenyataan. Ini memang membuat saya merasa tidak dihargai, namun saya pernah mengalaminya sebelumnya. Saya telah memenangkan kejuaraan di 3 negara dan berkompetisi di Piala Asia untuk beberapa tim nasional, ujar Ivankovic. Ivankovic mengaku tuntutan agar dirinya mundur dari kursi pelatih timnas Cina sangat jelas dirasakan. Namun ia tetap fokus dengan pekerjaannya.
Pelatih asal Kroasia ini juga bukan tipe pelatih yang sudah bisa meninggalkan tim dan siap meninggalkan timnya. Ivan pun berbalik menyerang fans timnas Cina yang dianggap tidak tahu apa-apa soal kondisi di dalam tim asuhannya saat ini. BEK Leeds United Pascal Struijk kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United Joel Piroe, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis, Indonesia memanggil Pascal Struijk. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mace Hilgers dan Jay Ijes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny van Laar juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia akan diproses. Peralihan pemerintahan membuat prosesnya tidak secepat seperti pemain-pemain naturalisasi sebelumnya. Kevin Dix sudah datang ke Indonesia pada awal Oktober 2024. Bek FC Copenhagen di Denmark ini juga telah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan telah menerima surat permintaan naturalisasi dari PSSI untuk Kevin Dix dan bakal diproses pada pekan depan. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, jadi ini akan kami mungkin diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru, ujar Menpora kepada wartawan. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong berharap Kevin Dix dapat membela timnya secepat mungkin. Tapi, juru taktik berkebangsaan Korea Selatan ini masih menunggu kabar. Soal Kevin Dix bisa atau tidak bermain dengan timnas Indonesia pada November 2024, saya tidak bisa memutuskan, sebab bukan saya yang mengurus administrasinya. Jujur, saya tidak mengerti. Tapi secara pribadi, saya berharap Kevin Dix bisa bermain pada November 2024, ujar Shin Tae-yong. Terdekat, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C pada November 2024. Media Belanda turut melaporkan rumor siapa yang akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya di timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Jairo Riedewald. Ia adalah ex-Ajax yang kini berkarir di Royal Antwerp, Belgia. Voetbal Premier telah membahas kemungkinan Jairo akan bergabung ke timnas Indonesia bersama striker naturalisasi Jens Raven. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim merah putih? Tulis Voetbal Premier di Instagram. Menurut media Belanda itu, ex Crystal Palace ini sudah positif untuk bermain dengan skuad Garuda. Disebutkan PSSI juga sedang mengusahakannya menjadi WNA. Memang rumor Jairo Riedewald sudah lama mencuat. Apalagi akun Instagramnya dibubuhi bendera merah putih hingga menolak tawaran Suriname. Jika naturalisasi ex Crystal Palace ini berjalan lancar, maka lini tengah skuad Garuda akan semakin kuat. Tom Hay bakal punya tandem untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia. Terlebih Jairo punya gaya yang lebih bertahan, sehingga bisa membuat Hay lebih eksplosif ke depan. Perwakilan KNVB di Indonesia bikin netizen penasaran karena memberikan kode di postingan yang membahas soal Ole Romeni. Nama Ole Romeni sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air.
penyerang FC Utrecht ini memiliki keturunan Indonesia. Hal itu membuat ia dirumorkan sedang dibujuk PSSI agar membela skuad Garuda. Namun, sejauh ini belum ada kejelasan apakah Ole Roumanie segera diproses. Rumornya sempat meredup, kini nama Ole Roumanie ramai lagi. Sebab performanya dibahas oleh akun Instagram @eredivisie_indonesia. Pemain 24 tahun ini disebut telah menjadi andalan FC Utrecht sejauh musim ini. Ia telah tampil 7 pertandingan dengan mencetak 2 gol. Menariknya, unggahan ini dikomentari perwakilan KNVB di Indonesia, yaitu Oranje Indonesia. Nah, Oranje Indonesia hanya berkomentar dengan emoji telepon yang seakan memberikan kode bahwa akan ada panggilan untuk Ole Roumanie. Adapun sosok Ole Roumanie menjadi salah satu yang diidamkan untuk membela timnas Indonesia. Sebab ia akan menambah amunisi di lini serang skuad Garuda yang dianggap masih kurang tajam. Tak seperti pemain timnas Indonesia lainnya, Calvin Verdonk dijuluki sebagai si kalem oleh netizen di media sosial. Hal itu lantaran ia jarang mengunggah aktivitasnya di media sosial. Kini, pemain NEC Nijmegen itu bersuara terkait kondisi timnas Indonesia usai dikalahkan Cina 1-2 di Stadion Qingdao Selasa 15 Oktober 2024. Kekalahan tersebut membuat posisi Indonesia terjepit di peringkat kelima. Skuad Garuda dibayang-bayangi Cina di dasar klasemen dengan poin yang sama 3. Kekalahan ini juga membuat klasemen makin ketat, dengan Indonesia berjarak 2 poin dengan Bahrain, Arab Saudi, dan Australia di peringkat keempat sampai runner-up. Timnas Indonesia setidaknya harus finish di peringkat ketiga atau keempat jika ingin memperpanjang harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Terkait hal ini, Calvin Verdonk memberikan pesan penyemangat untuk rekan-rekan di tim Garuda. Dia meminta JIZS-DKK tidak menyerah dengan keadaan. Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Meskipun kita telah melewatkan beberapa langkah dalam perjalanannya, yang penting sekarang adalah upaya yang kita lakukan mulai dari sini. Jangan pernah menyerah, ucap Verdonk. Calvin Verdonk merupakan pemain timnas Indonesia paling menonjol sejak menjalani debutnya. Hampir tak ada celah dan kesalahan yang ia lakukan saat memperkuat timnas Indonesia yang membuatnya menjadi idola baru pencinta sepak bola nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, punya kabar baik terkait proses naturalisasi Kevin Dix. Menurut pemaparan Dito, kelanjutan proses calon pemain timnas Indonesia itu kemungkinan bakal dilakukan minggu depan, seiring bergantinya pemerintahan baru. Kevin merupakan nama baru yang akan melakukan proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kehadiran bek berusia 28 tahun ini jelas akan menjadi angin segar untuk skuad Garuda yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Bek FC Copenhagen itu tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai WNI, dan perpindahan federasi. Terkait proses naturalisasi Kevin, Menpora Dito menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima berkas dari PSSI. Kemungkinan berkas tersebut baru akan diproses pada minggu depan. Mengingat ada transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, termasuk juga transisi personel DPR. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, jadi ini mungkin akan diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru. Jadi kita lihat menteri barunya juga, kata Menpora Dito. Proses naturalisasi Kevin diharapkan bisa segera rampung. Jika selesai cepat, bukan tidak mungkin dia sudah bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan November mendatang, di mana skuad Garuda akan melakoni laga kandang kontra Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Timnas Indonesia sepertinya masih memerlukan sosok striker, dan Ole Roumanie adalah sosok yang paling tepat untuk itu. Ole Roumanie sepertinya akan segera merapat ke timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan sosok pemain bagus lainnya seperti Mace Hilgers dan Kevin Dix yang juga sudah bergabung dengan timnas Indonesia.
Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan Timnas Cina dalam laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Padahal Asnawi DKK bermain jauh lebih baik dari Timnas Cina. Akan tetapi Timnas Cina bermain lebih efektif sehingga dua peluang simpel Timnas Cina berhasil berbuah gol. Dalam laga tersebut, para pemain asuhan Shin Tae-yong seperti kebingungan dalam membongkar pertahanan Timnas Cina. Alih-alih bermain kombinasi, Timnas Indonesia malah sering melakukan long ball yang bisa dengan mudah diantisipasi oleh para pemain Cina. Hal tersebut membuat banyak fans Timnas Indonesia yang meminta PSSI untuk kembali menambah pemain keturunan, khususnya pemain yang berposisi sebagai striker. Dan nama Ole Romeni kembali muncul di permukaan. Ole Romeni memang adalah sosok striker yang sudah lama diincar oleh Shin Tae-yong. Akan tetapi dia masih belum mau bergabung dan Jay Itzes DKK karena masih menyimpan asa untuk main di timnas Belanda. Akan tetapi setelah Kevin Dix dan Maes Hilgers bergabung ke timnas Indonesia, Ole Romeni mulai melirik Indonesia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh agen Ole Romeni, Joost Ebergen. Dia mengatakan bahwa Ole sudah mempertimbangkan menerima pinangan PSSI untuk bermain di timnas Indonesia. Saat ini Ole Romeni sedang mempertimbangkan untuk bergabung bersama timnas Indonesia, tutur Joost Ebergen. Jika Ole Romeni bergabung, ini akan menjadi sebuah darah segar bagi lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, kualitas Ole Romeni lebih bagus dibandingkan dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang menjadi andalan timnas Indonesia. Sehingga timnas Indonesia akan bisa menang saat menjamu timnas Cina dan Bahrain di GBK. FIFA dan negara-negara langganan Piala Dunia serta negara anggota FIFA dan tuan rumah Piala Dunia 2026 marah karena AFC langsung menanggapi aduan Bahrain. Indonesia itu tempat aman. Bahrain dinyatakan kalah WO dan mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA dan sejumlah negara langganan Piala Dunia serta tuan rumah Piala Dunia 2026 bereaksi keras setelah mendengar kabar bahwa Bahrain mengajukan permintaan kepada AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia untuk memindahkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia ke luar negeri dengan alasan keamanan. Bahrain mengklaim bahwa mereka tidak merasa aman bermain di Jakarta meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang aman dan ramah. Keputusan AFC yang menanggapi aduan Bahrain ini justru menuai kecaman dari berbagai pihak yang melihat Bahrain seolah diperlakukan sebagai anak emas oleh AFC. Indonesia yang baru saja sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023 dengan standar internasional yang tinggi menjadi bukti nyata bahwa negara ini mampu menggelar berbagai acara olahraga besar tanpa masalah keamanan. Berbagai negara dan pemain yang datang ke Indonesia merasakan keramahan masyarakat dan keamanan yang terjamin selama turnamen tersebut. Hal ini membuat klaim Bahrain terasa tidak berdasar dan dianggap sebagai upaya untuk menghindari pertandingan tandang. Indonesia dengan masyarakatnya yang ramah dan infrastruktur olahraga yang berkembang telah lama menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Dari Asian Games hingga Piala Dunia U17 2023, semua ajang ini berjalan sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan internasional. Bahkan tidak ada insiden besar yang mengancam keselamatan para peserta selama berlangsungnya acara-acara tersebut di Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah memberikan jaminan kepada FIFA dan AFC bahwa Indonesia siap menyambut Bahrain dengan keamanan yang terjamin. PSSI telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan laga kualifikasi tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Namun meski demikian, Bahrain tetap bersikeras tidak ingin bermain di Jakarta dan AFC sempat mempertimbangkan permintaan tersebut. Keputusan AFC untuk menanggapi aduan Bahrain dengan serius memicu kemarahan dari berbagai pihak termasuk negara-negara yang rutin mengikuti Piala Dunia. Banyak yang merasa bahwa Bahrain diperlakukan istimewa oleh AFC dengan beberapa menyebut negara tersebut sebagai anak emas. Organisasi Sepak Bola Asia, hal ini menimbulkan kontroversi besar di komunitas sepak bola internasional. FIFA sebagai badan pengatur tertinggi sepak bola dunia segera turun tangan untuk mengatasi situasi ini.
Setelah melakukan evaluasi bersama dengan AFC, FIFA mengambil langkah tegas sesuai regulasi yang berlaku. Bahrain dinyatakan kalah WO 3-0 dalam pertandingan melawan Indonesia dan dianggap mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini sejalan dengan buku pedoman FIFA yang mengatur bahwa tim yang menolak